Hai semua, selamat datang kembali di pembahasan saham remaja disorientasi. Pembahasan saham kali ini adalah saham Auto, karena sebentar lagi emiten ini membagikan dividen di tanggal 24. Bagi teman-teman yang mengincar dividen, untuk tetap hati-hati, pasalnya setelah tanggal come date, harganya turun atau biasa disebut dividen trap. Tapi kalau nyangkut di saham-saham blue chip, menurut saya nggak masalah, asalkan sabar buat hold. Tapi buat teman-teman yang sudah hold sudah dari lama, selamat Anda menikmati dividennya. Karena menurut saya penggunaan dividen sebaiknya dibelikan kembali ke sahamnya, karena harga sahamnya turun setelah bagi dividen. Pada saat itu, waktu yang tepat buat tambah kepemilikan saham, karena harga saham yang turun hingga nanti beberapa tahun ke depannya kita bisa hidup dari dividen saham. Sebelum mulai, seperti biasa, aku ingatkan kalau pembahasan video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli atau menjual saham ini. Video ini hanya berupa edukasi cara menganalisa saham. Semua keputusan akibat membeli saham yang ada dalam video ini ditanggung penonton masing-masing. Kita mulai dari kegiatan usaha saham Auto. Kegiatan usaha adalah memanufaktur perakitan suku cadang, motor, dan mobil. Di bidang perdagangan, penjualan suku cadang melalui anak usaha mereka. Perusahaan BUMN ini punya 16 anak usaha dengan market cap 14 triliun. Perusahaan IPO tahun 1998 dengan harga 575 dan sekarang harganya 2.930. Dengan price to earning saat ini di 9 kali dan PBV di 1,1 kali. Sekarang kita masuk ke aset perusahaan. Aset meningkat dari 18 triliun menjadi 19 triliun. Aset terbesar saham Auto berupa investasi ke Ventura sebesar 4 triliun. Dengan investasi terbesar ke PT GS Battery, perusahaan ini adalah produksi aki asal Jepang. Kemudian Akebono Brick merupakan produsen sistem rem, dan PT Kayaba Indonesia sebagai produsen skok. Dan sisanya lebih dari 2 triliun ke Ventura lainnya. Aset terbesar kedua adalah aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin, dan prasarana sebesar 3 triliun. Untuk return of asset secara year to date sebesar 4%, dan kenaikan rate aset year on year harusnya bisa lebih baik apabila nggak ada COVID. Tapi pertumbuhan aset saat ini bisa terbilang sangat bagus. Sekarang kita masuk ke utang perusahaan yang tidak jauh berbeda dari tahun lalu sebesar 5,7 triliun. Hal ini baik ketika asetnya bertambah, utangnya nggak terlalu naik. Sebagian besar utang saham Auto berbentuk utang jangka pendek. Biasanya aku akan bilang utang jangka pendek itu bahaya, tapi kali ini tidak, karena sebagian besar utang jangka pendek berupa utang usaha yang biasanya tidak memiliki bunga. Debt equity ratio secara year to date di 42%, tergolong normal dan wajar untuk utangnya. Untuk pertumbuhan utang tidak terlalu tinggi, dan tahun 2020 biasanya utang perusahaan bertambah pada waktu era COVID, tapi justru saham Auto menurun. Ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan sangat baik. Masuk ke pembahasan ekuitas yang nggak jauh beda dari tahun lalu, yang sebesar 13 triliun. Dan return of equity saham Auto secara year to date di 6%. Dan ini data year on year ekuitas saham Auto. Sekarang kita masuk ke bagian pendapatan yang mengalami peningkatan hingga 9%, dari 8,5 triliun menjadi 9,3 triliun. Diketahui sebanyak 59% berasal dari penjualan pihak ketiga, dan sisanya berasal dari pihak berelasi melalui anak usaha. Dan untuk beban pendapatan naik tipis menjadi 7,9 triliun. Hasilnya sangat luar biasa. Laba bersih secara year to date meningkat hampir 100% dari tahun lalu. Sekarang menjadi 875 miliar. Padahal laporan keuangan baru di kuartal 2 saja. Hal ini bisa saja meningkat hingga lebih dari 100% sampai akhir kuartal. Untuk dividen yang akan aku hitung bulan April dan Oktober bulan ini tahun 2023 dengan total dividen 128 per lembar saham. Dividen payout ratio 34% dan dividen yieldnya 4%. Performa saham Auto dalam membagikan dividen cukup baik
Bahkan saat earning per share-nya negatif, emiten mau membagikan dividen. Dengan rata-rata dividen payout ratio di antara 18-30%. Sekarang aku akan memperkirakan harga wajar saham auto menggunakan metode discounted dividend model. Singkatnya, metode ini akan memperkirakan harga wajar saham di masa depan dan pergerakan dividen yang akan didapat. Untuk earning per share, aku gunakan trailing 12 month selama tahun 2022 di 206. Dan pertumbuhannya karena ini saham blue chip, aku misalkan 25%. Dan ini dia hasilnya. Kemudian kita akan mencari terminal value menggunakan earning per share tahun kelima, kemudian dikalikan price to earning rata-rata tahun sebelumnya di 8 kali. Dan ini dia hasilnya. Kemudian kita akan tentukan dividend payout ratio-nya di 20%. Karena range dividend payout ratio tahun sebelumnya antara 18-30%. Dan ini dia hasilnya. Kemudian kita akan mendiskon earning per share di masa depan untuk mendapatkan nilai intrinsik di masa sekarang. Rumusnya, dividen dibagi buka kurung 1 ditambah diskon rate tutup kurung dipangkatkan tahun ke berapa. Untuk diskon rate-nya aku misalkan di 12% aja. Untuk terminal value karena nggak ada dividennya, aku cukup pakai nilai terminal value dan ini dia hasilnya. Setelah ketemu nilai intrinsik di masa sekarang dengan mendiskon dividen dan terminal value, kita jumlahkan semuanya. Hasilnya harga wajarnya di 3.126 dan harga saat ini 2.930. Dengan save price 10% di 2.800, save price 20% 2.500 dan save price 30% di 2.100. Untuk harga belinya aku serahkan kepada kalian. Dan tetap aku ingatkan biasanya kalau menjelang bagian dividen biasanya harganya turun. Tapi itu terserah kalian mau beli atau jual. Itu semua keputusan ada di tangan kalian. Kita masuk kesimpulannya. Untuk harga saham saat ini di bawah harga wajar menggunakan discounted dividend model. Saham auto tetap stabil membagikan dividen meski tahun 2020 earning per share-nya negatif. Untuk laba bersih sepanjang tahun 2023 mencetak kenaikan 100%. Padahal laporan keuangan jadi hingga 4 kuartal ke depannya pertumbuhan laba bersih saham auto bisa meningkat lebih dari 100%. Untuk rasio utang masih tetap aman dan normal. PBV dan PIR saham auto di 1,1 kali dan 8 kali. Keduanya termasuk under value. Apalagi saham auto adalah saham blue chip. Cukup sekian mengenai pembahasan saham auto. Sekali lagi saya tidak mengajak siapapun untuk membeli atau menjual saham yang ada dalam video ini. Semua akibat pembelian atau penjualan dari saham yang ada dalam video ini menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Sekian pembahasan saham dari Remaja Disorientasi dan sampai jumpa.